Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sekalian? Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca menurut firman kita sendiri dan kelompok silakan mengunjungi. Baik, sebelum itu saya ingin lebih kalian sekalian. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Baik, maksud saya sebelum kita masuk ke materi, saya memiliki pertanyaan untuk anda sekalian. Pertanyaannya, apakah anda sekalian pernah membaca sebuah kalimat yang dimana kalimat itu seperti berbicara tentang perasaan anda sendiri? Ada? Teks yang seperti itu disebut dengan puisi. Di dalam puisi tersebut memiliki unsur-unsur pembangun sehingga kita dapat mengerti atau memahami makna yang disampaikan dalam teks tersebut. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang puisi, yaitu unsur-unsur pembangun puisi dan interpretasi makna. Oke, yang saya ingin tanyakan, apakah yang ada di benak kalian ketika pertama kali mengenal namanya puisi? Ada yang bisa sampaikan apa itu puisi? Oke, baik. Nah, puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang padat, indah dan penuh makna untuk menyampaikan perasaan, pikiran atau pengalaman penyair. Bahasa dalam puisi seringkali bersifat simbolik dan tidak selalu bermakna harfiah. Contoh sederhana, aku ingin mencintai dengan sederhana. Puisi dari Sapardi Djoko Widodo. Kalimat tersebut tampak singkat tetapi mengandung makna yang dalam. Mencintai secara sederhana berarti itu sangat memiliki makna yang indah. Baik. Selanjutnya kita langsung ke dalam materi unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri dari dua. Yang pertama, unsur baik puisi. Kemudian yang kedua, unsur nah, di dalam unsur fisik memiliki 5 aspek. Yang pertama ada diksi, yaitu pilihan kata, di mana diksi adalah pemilihan kata yang digunakan penyair. Kata dalam puisi dipilih dengan cermat agar padat dan bermakna, seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian yang kedua ada citraan atau imaji. Citraan adalah gambaran yang menimbulkan kesan panca-indera, penglihatan, pendengaran, perasaan dan sebagainya. Itu dinamakan dengan citraan. Kemudian yang ketiga ada majas atau gaya bahasa.
Majas adalah bahasa biasa yang digunakan untuk memperindah puisi, seperti metafora, personifikasi, dan simbolik. Semuanya yang digunakan untuk memperindah itu namanya adalah majas. Kemudian yang keempat ada rima dan irama. Apa itu rima? Rima adalah persamaan bunyi, sedangkan irama alunan bunyi saat puisi dibaca. Contoh rima akhir di puisi tersebut berakhir dengan a a a a. Ada pun juga dengan a b a b. Itu contoh rima. Kemudian ada tipografi. Tipografi adalah bentuk atau tata letak puisi pada halaman. Tipografi dapat mempengaruhi penafsiran makna. Jadi tata letak dalam puisi itu memiliki arti. Itu yang disebut dengan tipografi. Kemudian unsur puisi yang kedua adalah batin atau ruh. Batin ini adalah unsur yang di dalamnya memiliki yang namanya perasaan. Di dalam unsur batin terdapat 4 aspek. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau inti persoalan dalam puisi. Kemudian yang kedua ada rasa. Rasa ini adalah sikap atau perasaan penyair terhadap tema yang dibahas. Jadi mereka ini saling berkaitan antara rasa dan tema. Kemudian ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca, misalnya menasihati, menyindir, atau mengajar. Kemudian ada yang keempat adalah amanat. Amanat ini adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah dipahami? Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi makna puisi. Nah, apa itu interpretasi? Oke, baik, silakan berdiri. Itu kayak puisi. Oke, baik. Makna puisi. Berikan aku semua. Interpretasi makna puisi adalah proses memahami dan menafsirkan isi puisi berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Ada pula langkahnya. Yang pertama, membaca puisi secara menyeluruh dan berulang. Kemudian menentukan isi dan majas yang menyeluruh. Ketiga, mengidentifikasi tema dan suasana puisi. Kemudian yang keempat, menghubungkan isi puisi dengan pengalaman pribadi dan realitas kehidupan. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna puisi secara logis dan efektif. Tidak ada satu tafsir yang mutlak benar selama penafsiran dilakukan oleh alasan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh analisis puisi sederhana. Ada yang bisa maju di depan membaca puisi? Silakan. Hujan turun perlahan, menyambung jejak langkah pulang. Aku belajar senang kehilangan dan ikhlas yang tenang. Oke, tepuk tangan ya. Mari kita analisis singkat dari puisi yang dibacakan pemimpinan tadi. Temanya apa? Hujan. Temanya adalah Kehilangan. Kemudian diksi dominan, diksi adalah hujan
kehilangan dan ikhlas. Majas untuk memerintah, yaitu simbol hujan sebagai kesedihan. Maknanya apa? Misi menggambarkan proses menerima kehilangan dengan ketenangan. Itu adalah makna dari misi yang berjalan. Oke, baik. Dari materi ini tadi, apakah ada pertanyaan atau ada yang tidak mengerti? Sudah dipahami? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena Bapak pikir kalian sudah memahami. Untuk itu Bapak berikan tugas. Jadi sekarang Bapak akan membuat kelompok. Untuk yang sudut kanan kelompok 1 dan sudut kiri kelompok 2. Nah, nanti Bapak akan kasih tugas dan pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil tugas rumah kalian. Sebagai penutup, Bapak ini kalian menganalisis satu visi pendek secara berkelompok. Tadi kan sudah dibahas contohnya. Kemudian menyampaikan hasil analisis melalui presentasi. Dan yang terakhir menuliskan refleksi pribadi. Apa makna visi tersebut bagi kalian? Oke. Sebelum menutup, Bapak ada pertanyaan. Apa perbedaan unsur fisik dan batin dalam Islam? Ada yang bisa jawab? Oke. Jadi unsur fisik adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat. Sedangkan unsur batin adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi bisa kita rasakan. Itu perbedaan namanya. Sebelum Bapak tutup, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, baik. Sesuatu silakan menjadi. Jadi visi adalah perpaduan strategis antara visi dan visi batin. Sebenarnya ini sebetulnya kalau kita sadar bahwa karena dalam visi itu jadi perkembangan, jadi misalkan strategis dan menjelaskan Baik, mempelajari unsur visi dan interpretasi makna adalah membantu kita untuk memahami makna yang ada dalam visi. Untuk itu mungkin cukup sekian untuk hari ini. Bapak harap kalian tetap semangat belajar dan Bapak harap kalian mengulang-ulang pelajaran ini di rumah kalian. Baik, mungkin itu yang sempat Bapak sampaikan. Berikut dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memakai sejarah kelas. Oke, saya memakai saat saya